Mengkansar bersusun. Kemuliaan apa di antara kemuliaan Allah berikan kepada keduanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Rak'atani minal mutazawwij khairun min 70 raka'ah minal a'zab." 2 rakaat dari seorang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat oleh orang-orang yang belum menikah. Alhamdulillah. Kita akabin oleh akabin. Boleh saya datang gitu. Molo. Sila lagi molo. Molo. Si Bibi ni molo. Molo nanti mata mau mungkin ni. Banyak yang untuk di dalam ibadah tadi anak untuk kemuliaan karomah kemuliaan Allah berikan kepada kedua mempelai. Di antara karomah yang Nabi boleh, di antara karomah yang Allah berikan kepada 2 orang yang baru melaksanakan akad nikah, mustajabud da'awat, tua-tuana engkau mustajab, tua-tuana engkau insyaallah pasti makbul insyaallah. Jadi kita akabin, kita nemu cucu, boleh datang kan Sarudin, otore yang laki mulai oleh tua langsung palingan kita akabin. Rombongan nototin longkan Sarudin minta dua, sinten sewenengan Pak Bode Dinto. Mengagusakan sila lagi itu bodoh diri cantik, bodoh diri kericuk gitu. Kaca-kaca nan selalu dikabri. Mahmud disebut yang mana nama? Mahmud, yang mana disebut Mahmud? Kayaknya minta tua nih. Masya Allah. Untuk diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang baru melaksanakan akad nikah, mustajabul da'wah, tua-tuana insyaallah makbul. Dan insyaallah untuk Ansar insyaallah sudah memilih pilihan yang terbaik menurut Ansaruddin dan menurut keluarganya. Insyaallah Filma sudah sesuai dengan sifat-sifat atau karakter-karakter yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hadis Rasul disampaikan ke penceramah, kemudian saya ingin ulangi boleh berdiri itu untuk naik saus. Khairun nisa man idza nadarta ilaiha sarratka. Untuk sifat-sifat pertama. Bibini sepaling gagah. Mereka adalah seorang perempuan, seorang istri yang jika suami melihat kepadanya, suami itu merasa senang, merasa bahagia. Nabas kafilma ngisem Ansaruddin. Sorry, ngisem kimaringo. Nabas kafilana ngisem senang hati. Anggi, belum si maringoan, bini na maringo. Ansar loro maringo, pada maringoan. Sagantang-gantang na orang, mun maringo gantang na ilang. Sagantang-gantang na Ansaruddin mun maringo gantang na Saratin na Filma mun maringo ratin na ilang. Percaya gitu mak? Percaya. Mun tak percaya gitu mak, atau bang Ansar kalaban Filma ngaca. Ngajar maringo ya dengan kaca di depan maringo coba mun arasa enten budak ngajar maringo pakun bentang pede enten budak ngajar pakun bentang mun ongku ngajar boleh sar gimana ngajar boleh ngajar maringo sahabat bukan di sampingnya jiwa tak dengan bukan
iseng beli ganteng. Sandingan dengan ansar mari mau kalah sama. Untuk kriteria atau sifat-sifat tadi. Idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Atau sifat atau karakter seorang perempuan yang baik, yang bagus untuk dinikahi. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan sesuatu, istrinya langsung bergegas, bersegera untuk melaksanakan apa yang suami perintah. Kalau perlu tanpa disuruh, sudah mengerjakan vital di pagi hari, di sore hari sudah siap. Ansaruddin itu dosen, mesti nekin itu dosen Ansaruddin. Doting kasan pulang pergi kasan kagunagung kasan jufi. Arangkat siang mulai apakah bengkong maghrib. Oh mengenai sambut om buka firman. Ada tuh nama rengok apakah bengkong ada apa? Ada apa? Kemudian yang ketiga, sifat kriteria yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Jika seorang suami tidak ada di depan seorang istri, maka istri akan menjaga untuk suaminya harta benda milik suaminya, juga akan menjaga dirinya sendiri, harga dirinya sendiri sebagai seorang istri. Untuk sifat kriteria yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijogo bungkona ijogo pesena ijogo benih laki kalau kerja binina alekse kalau bina laki nanya repes pese arno engkimaki beda simentong beda banyak. Kenapa orangnya? Terloning yang orangnya. Esoknya mana dia? Lagi nak kerja kalau binina muka lemari, kasurna yang kak, ibu kana balang pi balik sa, kemudian si tatina, masya Allah. Jadi filmnya tiga karakter ini usahakan ada ya, usahakan boleh. Kemudian Ansar jadilah seorang suami yang tergambarkan dari bagaimana sikap Sayyidina Umar ibn Khattab Amirul Mukminin kepada istrinya. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab kepada untuk pun cerita sudah sampaikan untuk penceramah kayak bolehnya saking kopi paste. Bolehnya saking kopi paste. Tatkala ada seorang datang ke rumah Sayyidina Umar Amirul Mukminin untuk berkeluh kesah, untuk curhat, mengadu tentang bagaimana sikap pihak istrinya yang anggap saja istrinya ini kurang baik, sering ngamuk-ngamuk, sering cerewet, ya pokoknya sudah sifatnya sepertinya kurang bagus. Datang menghadap Sayyidina Umar, ingin berkeluh kesah, sampai di depan rumah Sayyidina Umar. Ini orang ini mendengar Sayyidina Umar, ternyata pada saat itu dalam keadaan istrinya marah-marah, ngamuk kepada Sayyidina Umar. Mendengar dari luar pintu Sayyidina Umar dimarah-marahi oleh istrinya. Ini orang ini tidak jadi ingin berkeluh kesah, ingin curhat kepada Sayyidina Umar, dan tertib aleman padahal ada pintu. Nabi Sayyidina Umar ternyata bentak-bentak ya, emang dia kebenarannya tak tertib aleman. Akhirnya Sayyidina Umar membuka pintu dan orang itu sudah agak jauh dipanggil. Ya bulan tangan, mari ada apa? Ada hajat apa? Ada perlu apa? Ini Amirul Mukminin. Beliau pasti melayani setiap siapa saja datang kepada beliau untuk menyelesaikan suatu masalah. Ditanya, ya Amirul Mukminin, aku datang ke sini sebenarnya ingin mengadu, berkeluh kesah perihal tentang istriku yang begini dan seterusnya. Tapi tatkala aku datang ke sini,
istrimu ternyata mirip-mirip dengan istriku, suka marah juga. Tak terti. Coba bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menyikapi istri yang seperti itu? Untuk pembelajaran, untuk bulal santuna, untuk ansar, berikut untuk bapak-bapak si hadir, untuk nasihat, untuk khusus untuk ansar, bapak-bapak kayak gini kan tak nabi-nabi santuna. Sekarang ibu nabi tak nabi-nabi. Nabi jawab Sayyidina Umar kepada orang tersebut. Sayyidina Umar mengatakan, "Dia istriku itu," kata beliau, "Tahiyatu ta'ami." Istriku itulah yang memasakkan masakan untukku. "Wa ghasilatu thiyabi." Istriku itulah yang mencucikan pakaian-pakaian kotorku. "Wa qadiyatu hajati." Istriku itulah yang melaksanakan hajat-hajatku yang seharusnya aku yang melaksanakannya. "Wa murdi'atu auladi." Dan istriku itulah yang menyusui anak-anakku, di mana yang seharusnya menyusui anakku adalah aku, kata Sayyidina Umar. Intima, amasa kewajiban setan. Panyare bumbongan. Pak Ansar kok. Amasa kewajiban setan. Pak Ansar. Oke. Nyote kuampi kewajiban setan. Pak, Budi, mau sowe kewajiban setan. Bahkan kalau kita hanya melihat dari kacamata fikih saja, bahkan nyusui itu pun kewajibannya lah. Maksudnya itu bani nyusui lagi nyusui. Ini maksudnya itu seandainya istri minta PC atau nyusui itu, suami wajib memberikan uang tersebut atau manggil orang untuk menyusui anak-anak. Tapi masya Allah, muslimat, mukminat umat Nabi Muhammad SAW tidak meminta itu semua dari seorang suami. Alhamdulillah. Ngasai kita mak untuk kabulanan. Nyusui anak beri PC saya. Kinto alusa minta PC kabulanan ngasai. Alhamdulillah. Insyaallah kita kapi minta hidayah. Amin Allahumma amin. Tapi tentu kita pun acak ayo kinto amasa, kinto nyoce, kinto melaksanakan hajat-hajatnya suami, nyusui anak, tentulah ladang yang akan menyebabkan seorang istri untuk mendapatkan ridha seorang suami, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk pahala aja. Insyaallah. Ini cara dulu tidak boleh di Muslim. Yang tidak boleh kayak Allah fakir. Bolehnya saya kena nyampaikan bahwa sana untuk kapi walaupun untuk kewajiban suami kayaknya ini sewa dibungko sampai amasa nyuci ulang di apa asa kuat. Tentu setiap detiknya adalah ladang pahala untuk seorang istri. Laksanakan. Ajak di maringo. Tentu ladang pahala lagi. Ladang pahala lagi. Anak be, karena seorang Pak Pinusando, anak lelaki pun kita agabi atau hak Allah nomor 1, nomor 2 hak Rasulullah, nomor 3 untuk haknya orang tua, untuk posisi nomor 3, baru setelahnya saudara-saudara seterusnya, istri dan seterusnya. Tapi mun bibini mun kita akabin pada kalau mengalami ini. Tapi mun akabin itu geser loh. Yang pertama hak Rasulullah, yang kedua hak Allah, yang kedua hak Rasulullah, yang ketiga hak suami. Apa yang dah geser? Kenapa?
karena seorang suami itu menanggung dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri. Tanggungannya tak pindah belah, tak pindah boleh orang itu. Untuk anak pintu ladang, mana sabuan cemaring sabue, mana masak cemaring sabue, bukan sabue masak. Melalui panggaring mungkin, antong mirip kalau benikla, nabi nikla, agen tangan nabi, agen tangan bukan melalui. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, bentuk mungkin pemaksakan tuh. Orang kewajiban aku, aku nih kewajiban Yesus. Orang kewajiban aku nih pada tuntutnya buyar gitu, buyar kecil. Dijalani istiqamai sabare untuk ladang seorang istri. Kemudian Sayyidina Umar di akhir mengatakan, "Falaysa lana an nadhkuru sayyi'atiha wa nansa hasanatiha." Maka tidak patut, tidak baik bagi seorang suami untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan istri semua, tapi melupakan kebaikan-kebaikan seorang istri. Enggak paham kan? Tahu masak apa dengan? Masak mie ya? Telur. Wah, cukup naminten, Pak, Pak. Dari paringu ibu nak buat bapak tu jelas sama sabuan begini. Empon di cukup di. Nah, cukup kita mau cukup bulan corona, enggak cukup dilanjutkan misalnya bulan mana? Insyaallah. Tidak nanti tuakan roh Ansaruddin dalam bandil filmah nanti tuakan insyaallah. Istiqamah di dalam menjalani rumah tangga insyaallah. Untuk tua yang disampaikan yang sering kita bacakan di tabarakallahu lak wa baraka alaik tulakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair. Untuk tua idalumna maknana mantong. Moga-moga Allah memberikan keberkahan kepada kedua mempelai dalam keadaan kedua mempelai itu bahagia, dalam keadaan kedua mempelai itu senang, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kedua mempelai dalam keadaan kedua